Nah, itu ada bongkahan begitu ya, ada batu besar di tengah-tengah dari laut ini. Masya Allah. Wih, pemandangannya saudaraku. Mohon nanti di komentar saja, di kolom komentar, apa yang kalian tangkap di sini. Karena ini berkaitan dengan jalan menuju Istana Kanjeng Ratu Pantai Selatan, teman-teman. Disinilah, di situ kalau dari beberapa warga bahkan juru kunci membenarkan tentang cerita ini, memang ada jalan begitu, yang jalannya itu katanya itu terbuat dari air. Jadi ada air yang membentuk jalan begitu menuju suatu istana yang dipercayai istana tersebut merupakan istana dari Kanjeng Ratu Laut Selatan, saudaraku. Namanya di situ Selo Penangkep. Selo Penangkep itu, selo itu batu, penangkep itu dua kembar. Itu salah satu pintu gerbang dari istana Kanjeng Ratu itu. Ya, jadi Kanjeng Ratu Pantai Selatan ya. Mungkin teman-teman ada yang melihat sosok astral di sini atau memang melihat jalan tersebut begitu ya. Banyak bekas dupa-dupa di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi artinya tidak sedikit orang yang memang benar-benar melakukan spiritual ya, melakukan ritual tertentu di sini. Itu ada yang lagi mancing ya, kok berani ya. Dia duduk dengan santainya begitu di atas tebing ya, di atas batu karang ini menghadap ke laut begitu, mancing saudaraku. Kita akan lanjutkan mengelilingi begitu Pulau Hanoman ya saudaraku. Ini ada semacam pendopo untuk istirahat ya bagi pengunjung yang mungkin membawa makanan, makan bersama keluarga di sini dengan menikmati suasana laut. Nah, kalau kita berada di atas ini, kita akan bisa melihat, Masya Allah, seperti itu pemandangannya ya. Kapan hari itu kan juga gitu, pas bulan Agustus 2023 kan ramai itu, kan ada turis dari mana, dari Swiss sama Spanyol. Nah, pas hari Jumat itu kan mau selancar ya di sini. Cuma waktu itu memang ombak bukan main besarnya, dan kebetulan saya sendirian di sini karena memang semua warung sudah harus dikosongkan karena ombak besar. Nah, itu sudah tak ingatkan bahwasanya itu tidak bisa lah, tapi karena yos memang sudah waktunya kayak dealing ini nggak kena ya, akhirnya ya itu ya nggak selamat. Maksudnya karam, Pak? Iya ya, wis hilang sampai sekarang nggak ketemu, jasadnya itu nggak ketemu. Yang ketemu cuma apa, selancar, papan selancarnya itu ya di situ. Tidak sedikit orang yang sudah percaya bahwa Laut Selatan merupakan laut yang dikuasai oleh Ratu Pantai Selatan. Ada beberapa hal kejadian di luar nalar di sini. Dari seorang juru kunci begitu menceritakan bahwa di tahun 2013 ada 3 orang begitu ya teman-teman, sedang melakukan ritual ketika laut ini dalam keadaan surut begitu, yang kisaran 50-100 meter dari saya berdiri saat ini. Jadi titik air itu berada di jauh di sana teman-teman. Nah, ketiga orang tersebut datang begitu ya dengan membawa seperangkat ataupun bahan-bahan ritual, entah apa begitu tujuannya. Mereka pergi ke tengah sana ya, dan oleh seorang juru kunci sudah diperingatkan jangan sampai ke tengah karena ombak di sini itu tiba-tiba juga bisa datang dengan keadaan yang cukup besar. Tapi beliau mengabaikan dengan peringatan tersebut. Selang beberapa jam kemudian ombak datang saudaraku, dengan yang
menggulung begitu ya. Mungkin kisaran lebih besar lah dari apa yang terjadi saat ini ya. Seperti yang jauh di sana ada ombak yang cukup besar, dan keadaan pada waktu itu ombaknya cukup besar. Ketiga orang tersebut langsung hilang, digulung oleh ombak dan ditemukan sesudah kisaran jam 8 malam. Namun apa yang terjadi ya, mungkin karena mengabaikan atas peringatan dari juru kunci ya, seolah-olah meremehkan dengan keadaan laut di sini. Mayat yang sudah ditemukan itu ketiga-tiganya ya, kondisi mulutnya hilang, seakan-akan dimakan oleh hewan, sesuatu ataupun hewan-hewan tertentu begitu saudaraku. Itu menjadi peringatan bagi kita bahwa apapun kita begitu ya, tetap menghargai tanpa melihat fisik seseorang. Kalau dilihat dari atas ya, bening, bahkan batu-batu karang di bawahnya itu kelihatan begitu, saking beningnya dari air laut ini. Nah itu ada orang yang lagi mancing, ada yang lagi mancing ya. Wih, Masya Allah, bening. Seperti itu ya saudaraku. Oke, kita lanjutkan. Nah ternyata di bagian barat ya, sisi barat pantai ini ya, ini ternyata putus ya, putus dengan tebing itu. Nah jadi di situ ada tebing yang mencorok ke laut saudaraku. Nah bisa dilihat itu ada hempasan ombak yang cukup besar. Ini sudah di kisaran jam 2 siang ya, sudah menjelang sore, dan kita sudah hampir sampai kepada Pulau Hanoman. Oke. Nah, kalau dilihat dari secara diameter dari pulau ini ya, ini mungkin ya kisaran 300 meter ya untuk diameternya, tidak begitu besar ya. Artinya ini merupakan pulau yang mungkin di ribuan tahun yang lalu pulau ini tersambung dengan tebing-tebing yang di sana. Dengan bertambahnya zaman karena abrasi ataupun karena kena ombak begitu, sehingga putus ya dan membentuk pulau di tengah laut ini. Nah di situ ada bongkahan-bongkahan batu padas ya. Nah yang sudah mulai runtuh begitu ke bawah. Nah itu teman-teman. Nah di situ juga, jadi di bawah dari Pulau Hanoman itu semacam ada rongga ya, ada rongga begitu. Nah seperti itu teman-teman. Wih, itu ada pasirnya juga. Tapi ya itu tadi tidak boleh gegabah ya, karena mungkin airnya ataupun kedalamannya tidak begitu dalam sehingga bermain di sini. Nah yang dikhawatirkan air laut tiba-tiba naik, nanti akan terjebak di sini begitu. Itu pernah nggak mungkin dari bapak sendiri atau keluarga bapak atau pengunjung begitu melihat sosok astral begitu di situ pak, di Pulau Hanoman ataupun di Selo Penangkap itu pak? Banyak sih menurut orang-orang yang salah satu ya, dari pengunjung gitu. Salah satunya pak apa pak? Ada lagi apa ya, pasien saya ya, waktu itu saya jalan duluan, ternyata di belakang dia yang melihat sosok sosok Anoman Wanoro itu ya. Terus begitu dia nggak begitu menghiraukan, akhirnya foto juga, selfie itu muncul di fotonya muncul ada. Nah ini loh, ini aneh tapi nyata. Orang Malang ini, orang Malang, Karangploso. Oke, saya akan turun terus. Nah, di sini saya mendapati tempat pesajian ya, sebagai tempat ritual ya, untuk menaruh sesajen ataupun bahan-bahan ritual. Nah seperti ini saudaraku.
dan berhadapan langsung dengan Laut Selatan. Masya Allah, Masya Allah. Oke, mungkin dari pemirsa ada yang mempunyai indera keenam, bisa melihat astral ya, ataupun dunia gaib yang ada di depan saya saat ini, di layar kamera ini ya. Mohon nanti di komentar saja, di kolom komentar, apa yang kalian tangkap di sini. Karena ini berkaitan dengan jalan menuju Istana Kanjeng Ratu Pantai Selatan, teman-teman. Disinilah, di situ kalau dari beberapa warga bahkan juru kunci membenarkan tentang cerita ini, memang ada jalan begitu, yang jalannya itu katanya itu terbuat dari air. Artinya seakan-akan itu mungkin ya, menurut dari apa yang saya nalar, laut ini membentuk jalan menuju ke selatan begitu ya. Entah jarak jauhnya itu berapa meter atau berapa kilo, saya kurang tahu. Tapi memang benar-benar ada jalan katanya yang terbuat dari air ya. Jadi ada air yang membentuk jalan begitu menuju suatu istana yang dipercayai ya, maksud saya yang dipercayai istana tersebut merupakan istana dari Kanjeng Ratu Laut Selatan, saudaraku. Nah, seperti ini.